Kenapa ya aku susah bergaul sama orang-orang? Kalau aku pengen kayak orang-orang. Apa aku pergi ke konselor aja ya? Siapa tahu aku dapat solusinya di sana. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pagi Bu. Selamat datang di kediaman saya, yaitu di ruang Kadis. Jadi sebelumnya kan kita belum saling kenal ya. Lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erika Dinasari, bisa dipanggil Bu Erika. Nama saya Irfan Ismail, bisa dipanggil Irfan. Mas Irfan, gimana kabarnya Mas Irfan hari ini? Kurang baik Bu. Kenapa? Kamu lagi ada masalah. Jadi tujuan Mas Irfan tadi di sini untuk menceritakan masalahnya ya. Nanti saya minta ketika Mas Irfan menceritakan masalahnya, Mas Irfan bisa lebih terbuka ya. Mas Irfan harus terbuka untuk menceritakan masalahnya karena nanti kalau nggak terbuka kita tidak tahu apa sih sumber masalahnya Mas Irfan, dan mungkin Mas Irfan tidak akan mendapatkan solusi terbaik. Jadi Mas Irfan harus terbuka supaya kita mendapatkan solusi terbaik. Dan Mas Irfan nggak perlu khawatir tentang kerahasiaan cerita Mas Irfan. Bisa saya pastikan bahwa cerita Mas Irfan tidak akan terdengar oleh orang lain, oleh pihak luar ya Mas ya, atau pihak ketiga. Biasanya kan kita melakukan konseling individu seperti ini ada batasan waktu Mas, supaya tidak saling mengganggu waktu kita masing-masing. Biasanya antara 15 sampai 45 menit. Apakah 15 menit itu cukup? Cukup Bu. Kalau memang cukup, Mas Irfan apakah sudah siap untuk menceritakan masalahnya? Sudah. Kalau memang Mas Irfan sudah siap, lebih baik kita berdoa supaya diberi kelancaran. Berdoa selesai, dan Mas Irfan bisa mulai menceritakan permasalahannya. Sebelumnya gini Bu, saya itu lagi ada masalah. Saya itu kalau masalah bergaul itu kurang. Kalau kumpul sama orang itu malu, apalagi kalau orang baru. Bahkan orang baru pun kadang saya juga malu kalau tidak pernah ketemu. Kayak saya itu komunikasi sama orang itu juga susah. Apa ya? Saya itu kalau bisa dibilang introvert gitu, karena saya suka menyendiri, di rumah, nggak mau bergaul dengan orang. Padahal saya pengen, tapi saya nggak punya keberanian atau malu atau nggak punya keberanian untuk bergaul dengan mereka gitu. Jadi saya kalau melihat mereka tidak pengen, itu saya giliran mau melangkah mau keluar gitu, saya takut atau malunya dari mana. Intinya saya itu kurang bersosialisasinya kurang. Oke, Mas Irfan menyadari hal itu sejak kapan? Sebenarnya sudah lama sih Bu. Mas Irfan sadar bahwa Mas Irfan itu menarik diri dari dunia lingkungan sosial. Sebelumnya apakah Mas Irfan ada rekam jejak buruk atau trauma dengan teman atau tetangga atau lingkungannya? Enggak ada sih Bu. Jadi Mas Irfan tahu nggak apa sih yang nyebabin Mas Irfan jadi seperti itu? Enggak. Mas Irfan dulu pernah menjadi apa ya, gampang semasa SD atau SMP kayak gitu, gampang bergaul, atau memang dari kecil memang sudah sadar kalau memang nggak bisa bergaul dengan banyak orang? Saya itu sadarnya bukan dari SD itu saya masih bisa bergaul, tapi semenjak SMP itu saya udah jarang bergaul sama orang. Kalau boleh tahu kenapa Mas Irfan menyadari sosial? Kenapa? Kurang tahu. Tiba-tiba itu kan mau bersosialisasi, mau bergaul sama orang itu rasa takut bersama Mas Irfan dulu pernah mendapat bullying? enggak pernah. Coba diceritakan dulu ya Mas ya.
sejak kan itu sudah lama, berarti sejak SMP ya Mas ya. Mas Irfan sudah pernah mencoba untuk berkumpul di halayak ramai? Saya pernah Bu, tapi saya cuma hanya diam, dan kalau nggak ditanya ya saya nggak ngomong. Apa yang Mas Irfan rasakan ketika berada di tengah-tengah keramaian itu? Bingung mau ngomong apa, terus malu karena nggak pernah ketemu sama mereka itu. Mas Irfan punya apa ya, kalau cowok-cowok kan suka nongkrong gitu ya Mas. Mas Irfan pernah ikut nongkrong teman-temannya gitu? Pernah, saya pernah ngajak itu memberanikan diri di tempat, tapi di situ juga saya cuma diam, ya udah dia mainan HP udah diam. Kalau nggak ditanya sama teman-teman ya saya nggak ngomong. Mas Irfan itu lebih ke nggak pengen ngomong atau bingung ya mau yang diomongin apa gitu. Garis dua. Jadi apa sih yang Mas Irfan inginkan dari permasalahan ini? Saya pengennya bisa perbaiki makanan dan kehilangan baru. Intinya saya bisa bersosialisasi di masyarakat. Mungkin Mas Irfan kita bisa mencoba dulu ya Mas Irfan ya. Kita mencoba untuk meningkatkan rasa percaya diri Mas Irfan terlebih dahulu. Kan pasti Mas Irfan apa ya, kurang percaya diri ya ketika bersama teman-temannya atau di keramaian. Iya. Nah, itu kita coba dulu, kita coba untuk meningkatkan kepercayaan diri Mas Irfan, dan yang pasti itu adalah apa ya, memperbaiki atau memperkaya berkomunikasinya, keterampilan berkomunikasinya. Kita harus Mas Irfan harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Mungkin kita bisa mencoba itu dulu ya Mas Irfan. Coba kayak berbicara di depan cermin, melatih keterampilan berkomunikasinya. Itu salah satu cara yang baik sih ketika kita bingung, kayak kita belum memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, kita bisa berlatih gitu. Kita bisa melatih diri kita dengan berbicara di depan kaca gitu, di depan cermin kan kita berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi kita bisa menilai kurang kita apa, kurang kita di mana, seperti itu. Mungkin kita bisa mencoba itu dulu ya Mas. Dan kita juga mencoba meningkatkan rasa percaya diri Mas Irfan. Mas Irfan harus percaya tentang diri Mas Irfan. Mas Irfan harus mensyukuri tentang apa yang sudah Tuhan beri kepada Mas Irfan. Mas Irfan harus percaya sama diri Mas Irfan tentang kelebihannya. Mas Irfan harus memberi pujian-pujian tentang dirinya sendiri. Pujian-pujian kepada diri sendiri itu perlu, itu sungguh penting ya. Saya pasti bisa, saya berani kok. Ketika mau mencoba beri apresiasi kepada dirinya sendiri. Nanti dengan seiring berjalannya waktu, pasti rasa percaya diri itu akan tumbuh dengan sendirinya dengan diri Mas Irfan. Iya, kita coba itu dulu ya Mas. Ketika rasa percaya diri Mas Irfan sudah baik, kita akan mencoba lagi untuk memperbaiki keterampilan berkomunikasi Mas Irfan, supaya Mas Irfan nggak bingung lagi nih mau ngomong apa sama teman ya kan. Mungkin itu dulu. Saya cobanya itu Pak. Ya kita coba dulu ya Mas Irfan ya. Karena waktunya juga sudah hampir habis. Gimana perasaan Mas Irfan setelah menceritakan semuanya? Perasaannya itu tenang gitu, lega gitu. Ya udah bercerita. Selama ini kan cuma sendirian, nggak ada teman bercerita, karena nggak berani cerita ke siapa-siapa. Jadi harus sekarang udah cerita ke ini segala macam, udah enak kan, lega kan. Iya Mas Irfan nggak boleh merasa sendiri ya. Masih ada saya di sini Mas Irfan. Tadi harus percaya pada potensi yang ada dalam diri Mas Irfan. Kalau begitu gimana kalau minggu depan kita bertemu kembali untuk melihat perkembangan yang sudah Mas Irfan lakukan? Iya. Apakah Mas Irfan bisa? Insya Allah. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan ya Mas. Nanti soal jam dan sebagainya kita komunikasi
lagi. Kalau begitu mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti untuk perkembangan dan apa yang sudah kita coba, Mas Irfan coba, nanti kita lihat di minggu depan apakah sudah ada perubahan atau belum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan Sama-sama, sudah Bu. bercerita